Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'du. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Dan kita selalu berdoa berharap mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah selalu kita bermuhasabah, mengevaluasi dari waktu ke waktu, hari ataupun malam yang kita lewati di bulan Ramadan yang sudah kita lewati satu pekan ini. Kira-kira apakah sudah mencapai target rencana yang sudah kita canangkan sebelumnya ataukah belum? Kalau belum tercapai, monggo kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan. Kalau sudah tercapai, alhamdulillah. Yang parah kalau tidak ada target ataupun perencanaan, asal jalan saja, itu yang harus kita perbaiki. Usia, umur, waktu kita dimasukkan bulan Ramadan adalah nikmat besar dari Allah Ta'ala. Ada hadis sahih yang diceritakan oleh Thalhah bin Ubaidillah yang di situ beliau bermimpi dua orang yang sebelumnya masuk Islam di Madinah, dan di Madinah ini dua orang ini bagus keislamannya, tidak disebutkan siapa namanya, tapi kalau disebut A dan B ini yang A lebih serius dalam berislam dan si B biasa. Si A mati syahid dan si B mati sakit. Kemudian dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah menyaksikan bahwa si B ini dipanggil lebih dulu masuk surga, baru kemudian beberapa lama si A. Kemudian pada saat bangun ditanya kepada kawan-kawannya, tidak ada satupun yang bisa menjawab takwil mimpi ini. Kemudian sampailah kepada Rasulullah SAW dan beliau menyampaikan, kenapa kalian heran? Bukankah umur yang selisih antara si B dan si A ini 1 tahun? Dan dalam waktu 1 tahun itu dia menemukan 1 kali Ramadan, serta dia bisa melaksanakan sekian banyak rakaat sholat. Jarak selisih derajat antara si B dan si A ini lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah. Langit bumi ini jaraknya 500 tahun perjalanan. Jadi selisih waktu 1 tahun usia ini yang diberikan oleh kepada si B, dia menemukan 1 Ramadan dan bisa sholat di dalamnya dan ibadah yang lain. Kalau 1 tahun 360 hari, kemudian 1 hari sholat 5 kali atau 5 waktu sholat saja, maka ada selisih 1.800 sholat daripada si A yang sudah almarhum, sudah meninggal syahid terlebih dahulu ya. Apalagi kalau sholatnya di Masjidil Haram, tambah selisihnya jauh ya. Inilah waktu yang istimewa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, wajib kita syukuri ya. Para ulama mengklasifikasikan nikmat ini ada 2 macam. Ada yang disebut usulun ni'am, prinsip atau dasar-dasar keimanan. Di antaranya ada 4 macam, yaitu hidayah ataupun keimanan. Yang kedua adalah as-sihah, nikmat sehat. Kemudian al-ilmu, nikmat ilmu. Yang keempat adalah ini, nikmat waktu ini. Sedangkan furu' ni'am, cabang-cabang kenikmatan, yaitu al-bastah fil ilmi wal jismi, seseorang diberikan kelebihan dalam bidang fisik ataupun ilmunya, kemudian kelonggaran, semangat untuk melaksanakan amal-amal nawafil, itu furu'un ni'am, nikmat-nikmat yang cabang ya. Jadi jemaah sekalian, kita mendapat nikmat yang besar dari Allah Ta'ala berupa waktu. Nikmatani makpunun fihima katsur minan nas as-sihhatu wal faraq, 2 nikmat yang sering dilupakan manusia.
nikmat sempat dan nikmat sehat, nikmat waktu dan nikmat kesehatan ini. Maka mari kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud tentang nilai waktu ini, beliau menyatakan tidak ada yang aku sesali. Bila matahari terbenam, maka berkurang olehku ajalku, usiaku, sementara tidak bertambah amalku. Ya. Jadi pergantian waktu yang dalam tahun Hijriah adalah pada saat malam seperti ini. Tadi matahari tenggelam, sudah kita masuk sekarang pada malam ke-8 Ramadan. Waktu kita telah lewat, ajal kita berkurang. Kalau tidak ada tambahan amal, itulah yang harus kita sesali. Ya. Kata Hasan al-Basri bahwasanya ya bena Adam innama anta ayyam idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya engkau adalah bilangan hari-hari. Kalau terlewat satu hari, maka terlewatlah satu waktu, satu usia padamu. Kalau tidak ada tambahan amal kebaikan, maka itu adalah sebuah hal yang harus kita sesali. Ya. Ada hadits Nabawi yang mengatakan a'darallahu azza wa jalla ila mri'in akhara umrahu hatta balagha sittina sanah. Allah Ta'ala tidak menerima alasan, tidak menerima udzur bagi seseorang yang sudah diakhirkan usianya sampai batas 60 tahun. Siapa di antara jamaah yang usianya sudah lewat 60 tahun, kata Rasulullah, itu tidak ada alasan lagi untuk santai-santai, untuk leha-leha, untuk merasa aman, ya. Tidak ada alasan. Maka ini hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari. Mari kita pelihara usia kita ini dengan baik-baik, ya, dengan sebaiknya. Walaupun yang namanya usia, kematian tidak mengenal tua muda, tidak mengenal sehat ataupun sakit, ya. Semuanya kita potensi untuk meninggal dunia, maka semuanya harus memiliki semangat untuk mengisi waktu kita. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sahibtu as-sufi, saya pernah membersamai, ya, bersama orang-orang sufi, walam astafid minhum siwa harfaini, tidak aku ambil manfaat kepada mereka kecuali dua kalimat. Dua kalimat ini sangat populer. Yang pertama yaitu al-waktu kasaif in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak kamu putus maka dialah yang memutusmu. Kalau tidak kamu manfaatkan, waktu itulah yang menggilasmu, yang memperdayamu. Ya. Kemudian an-nafsu, nafsuka in syaghaltaha bil haqqi wa illa syaghallatka bil batil. Jiwamu itu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan kemaksiatan. Terutama di Ramadan ini, kalau kita tidak mengisi dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan, ya maka akan menghabiskan waktu kita di Ramadan dengan amal-amal yang sia-sia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, wa idza aradallahu bil 'abdi khairan a'anahu bil waqt. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menolongnya dengan waktu. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Waktunya menjadi pembantu untuk dia, memberikan partner yang baik kepada orang ini, membersamainya dengan baik. Kebalikannya, wa idza aradahu syarran ja'ala waqtahu alai. Kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah jadikan waktu itu beban atasnya, tidak manfaat, tidak produktif dalam waktunya. Kalau dia menginginkan persiapan untuk melakukan sesuatu, waktunya tidak bersahabat dengannya, tidak bisa membantunya. Kebalikannya, kalau orang jenis pertama yang Allah inginkan kebaikan, ketika jiwanya ingin istirahat, maka waktunya itu mengingatkan dan memberikan motivasi, membantu kepada dia untuk melakukan berbagai macam amal yang produktif. Nah, itulah jamaah sekalian, kita punya pilihan di sini. Apakah kita menginginkan supaya Allah Ta'ala menjadikan kita hambanya yang dicintainya, diinginkan kebaikan oleh Allah, maka kita berusaha untuk bersahabat dan berdamai dengan waktu kita masing-masing ini.
Semua waktu yang diberikan pada kita itu sama. Masing-masing 24 jam satu hari. Tapi ada satu orang yang produktifnya luar biasa. Ada orang yang malasnya minta ampun ya. Seperti Abu Bakar yang luar biasa produktifnya. Setiap ketika satu pagi ya Nabi memberikan evaluasi kepada sahabat. Siapa di antara kalian yang tadi malam qiyamul lail sekian rakaat? Abu Bakar yang ngacung. Siapa yang sholat berjamaah subuh? Siapa yang infak pagi? Siapa yang mengunjungi orang sakit? Siapa yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Siapa yang silaturahim? Itu jawabannya yang jawab itu Abu Bakar ya. Sementara yang lain diam. Berarti menunjukkan Abu Bakar betul-betul orang yang sangat-sangat produktif, yang jauh daripada kualitas yang dari sahabat yang lainnya. Nah, jemaah sekalian, inilah yang contoh ya betapa waktu itu betul-betul barokah dalam hidupnya ini ya. Waktu yang telah dilewati itu betul-betul barokah. Jemaah sekalian, kalau kita lihat dari perjalanan para pendahulu kita, ulama-ulama yang telah lewat ya, para salafus soleh, penghargaan mereka kepada waktu ini luar biasa. Ada salah seorang murid kesayangan Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf. Beliau ini satu saat mendengar informasi berita bahwasannya putrinya atau salah seorang anaknya ya, itu meninggal. Maka beliau wakilkan pengurusan mandi, mengkafani sampai menguburkan itu kepada keluarganya. Kenapa alasannya? Karena beliau lebih memilih majelis ilmu dari Abu Hanifah, gurunya ini. Beliau tidak mau meninggalkan majelis ilmunya dan mewakilkan mengurus jenazah anaknya itu ke keluarga besarnya. Ya mungkin terlalu ekstrim ya. Tapi ini contoh penghargaan karena beliau melihat atau membuat sebuah kesimpulan, mengurus jenazah kan fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan sebagian maka gugur atas yang lain. Sementara thalabul ilmi itu fardu ain, wajib kepada setiap orang. Nah, beliau mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah. Ya, itu satu contoh ya, tidak kemudian langsung kita tiru saklek, enggak. Ini menunjukkan betapa luar biasa semangatnya Abu Yusuf ini ya. Kemudian contoh yang lain Muhammad bin Salam, ini salah seorang syekhnya Imam Bukhari. Beliau satu saat dalam majelis karena saking seriusnya sampai pulpennya itu habis, tidak ada cadangannya. Maka dia mengumumkan kepada kawan-kawannya, siapa di antara kalian yang punya ballpoint cadangan, saya akan beli dengan harga 1 dinar. Masya Allah, 1 dinar ini mahal ya. Ya kurang lebih 4 gram emas. Wah luar biasa ya. Inilah ya, semangat daripada Muhammad bin Salam. Ada Ubaid bin Ya'ish, ini juga salah seorang ustadznya atau syekhnya Bukhari. Beliau mengatakan, aqamtu 30 sanah ma'akaltu biyadil bilail. Saya pernah tinggal selama 30 tahun lamanya. Pada waktu malam tidak pernah makan dengan tangannya sendiri, tetapi disuapi oleh saudarinya. Kenapa? Karena tangannya sibuk menulis, Masya Allah. Sibuk untuk membukukan hadis. Saking sibuknya tidak ada waktu untuk makan. Diberikan atau diminta tolong kepada saudarinya untuk menyuapinya, Masya Allah. Ya sampai seperti itu ya. Ada lagi Syekh atau Al-Imam Dawud At-Ta'i itu ya. Beliau kalau makan itu mencelupkan rotinya ke sop sehingga langsung sekali makan sekali telan, langsung habis. Apa prinsipnya itu? Kalau saya tidak begitu maka saya akan memakan dengan mengunyah dan itu membutuhkan waktu yang kalau digunakan tilawah Al-Quran itu bisa untuk membaca 50 ayat. Coba. Ya, 50 ayat bisa selesai dengan membaca Al-Quran tersebut daripada dihabiskan untuk makan, mengunyah-ngunyah makanan. Maka langsung dicelupkan rotinya ke sop sekali makan saja supaya tidak menghabis-habiskan waktunya. Masya Allah. Itulah semangat para ulama kita yang luar biasa ya. Yahya bin Ma'in, beliau ini seorang ahli hadis yang luar biasa. Ayahnya mewariskan kepada beliau sejumlah uang yang cukup banyak ya, yaitu 100.000 dirham. Kemudian semuanya dibelanjakan dalam rangka untuk thalabul ilmi. Sehingga beliau ini menuliskan sampai
Ya, kurang lebih 1 juta hadis, sejumlah hadis yang sekian banyak, semuanya dibelanjakan sehingga harta yang tersisa itu hanya 1 sandal saja. Dari sekian banyak 100.000 dirham itu hanya tersisa 1 dirham saja atau 1 sandal saja ya. Masya Allah, inilah perjuangan para ulama kita dulu yang luar biasa ya. Imam Nawawi yang beliau terkenal ya, luar biasa, sampai referensi yang ditinggalkannya kita pelajari ya, ada Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawi dan lain-lain. Beliau ini anak orang kaya, luar biasa semangat ya. Di Damaskus beliau seorang alim yang kalau satu hari itu ada 12 majelis ilmu yang beliau sampaikan. Beliau membacakan ilmu, ada ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, itu diajari kepada murid-muridnya selama satu hari 12 halaqah, 12 ilmu atau 12 majelis. Dan beliau biasa setiap hari itu berpuasa ya. Ini uniknya, hanya 5 hari dalam setahun yang tidak puasa, yaitu 2 hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik saja yang 3 itu. Selain itu beliau puasa. Beliau biasa kalau Isya ya, itu beliau makan roti sedikit kemudian minum, dan kalau sahurnya minum, hanya minum saja. Dan beliau semangatnya luar biasa. Diceritakan dalam waktu 2 tahun terakhir itu beliau kalau tidur itu tidak sampai berbaring, tetapi duduk sambil membaca buku. Kemudian kalau ngantuk itu bukunya disandarkan di bawah dagunya. Sampai kalau bukunya itu jatuh, beliau bangun lagi dan baca lagi. Masya Allah. Sampai seperti itulah para ulama kita dulu dalam hal semangat untuk thalabil ilminya dan mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Ya, kalau kita bandingkan antara kita dengan mereka mungkin sangat jauh ya. Ya, barangkali tidak bisa persis, tapi paling tidak semangatnya bisa kita miliki ya. Kalaupun nggak tercapai ya, paling tidak kita sudah usaha, terutama di Ramadan ini. Bagaimana caranya yang bisa kita lakukan jamaah sekalian? Nabi mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua orang itu dimudahkan untuk menempuh takdirnya. Jadi kita ini semua punya passion masing-masing ya, punya potensi. Kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah semua hendaklah beramal sesuai dengan kemampuan, dengan takdirnya masing-masing itu. Dalam ibadah juga begitu. Ada passion kita yang hobi ya, ada yang hobi membaca Al-Quran, ada yang hobi untuk puasa, ada yang hobi untuk sholat sunnah, ada yang hobi ini, hobi itu. Maka mari kita maksimalkan ibadah-ibadah kita itu sesuai dengan kesenangan kita masing-masing. Dalam waktu-waktu di bulan Ramadan ini khususnya, kita buat jadwal perencanaan target-target, kemudian kita buat skala prioritas dalam amal-amal tertentu, kemudian kita nggak perlu menunda-nunda ya, nanti menunggu 10 hari terakhir misalnya ya, sekarang masih santai-santai ya, menunggu 10 hari terakhir sambil iktikaf ya, padahal nanti belum tentu ada kesibukan yang lain misalnya. Kemudian mari kita tinggalkan hal-hal yang sia-sia ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat untuknya. Kemudian Hasan al-Basri juga memberikan pesan, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah ketika hamba ini disibukkan dalam hal yang sia-sia. Apalagi di Ramadan ya. Pagi, siang misalnya ada yang hobi main catur. Itu ya manfaatnya untuk apa ya? Ada yang hobi, mengapunten ya, anak-anak muda yang genji-genji main game misalnya. Itu untuk apa ya? Kalau refreshing 1-2 menit atau beberapa menit silakan, tapi kalau full main gamenya ini sia-sia waktunya. Kita menunggu antrian di manapun, misalnya kita ngantri di apotek, di rumah sakit 1, 2, 3 jam. Kalau kita manfaatkan tilawah Al-Quran itu bisa 3 juz kita baca. Kalau dzikir sudah berapa ribu ya. Hari ini sudah kita lewati hari Jumat. Mungkin ada yang mengamalkan amal-amal sunnah Jumat, baca surat Al-Kahfi misalnya, alhamdulillah. Tapi mungkin ada yang belum, yang terlewat begitu saja. Di antaranya kita diperintahkan membaca sholawat. Kira-kira berapa sholawat yang kita ucapkan pada hari Jumat tadi? Berapa ribu yang sudah kita ucapkan sholawat kita? Apakah pakai timer, pakai tasbih digital, ataukah hanya lisan saja? Kalau lisan saja nggak terukur kuantitasnya ya.
Dulu ada Habib Muntir Al-Musawa almarhum, beliau ketua Majelis Rasul di Jakarta ya. Itu setiap hari tidak kurang bersolawat sebanyak 4.000 kali, Masya Allah. Dan itu konsisten ya, istiqomah. 4.000 paling tidak. Kita berapa solawat kita setiap harinya itu? Jadi silahkan sebanyak-banyaknya, terukur ya, kemudian bisa semakin waktu semakin banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga istiqomah kita semuanya, sehingga di hari-hari Ramadan yang akan datang kita lebih baik, lebih semangat lagi. Semakin kita mendekati akhir, maka semakin semangat, dan mudah-mudahan Ramadan ini kita jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.